Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brapo sepak bola. Sahabat ngulik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok pelatih yang sangat-sangat jenius yang menukangi timnas Indonesia, yaitu Coach Sintayong. Ya. Sejak bertugas tahun 2020, pondasi yang dibangun oleh Coach Sintayong sekarang ini sudah mulai terlihat. Sudah hampir 4 tahun Sintayong melatih dengan pondasi yang benar untuk timnas Indonesia. Walaupun ketika pemain-pemain tersebut kembali ke klub mereka masing-masing ada sedikit perubahan, tetapi paling tidak dasar dari permainan Coach Sintayong menular ke pemain-pemain yang lain yang dibawa ketika dia pulang dari timnas. Ya. Menariknya, salah satu kunci kesuksesan yang membawa Indonesia berada di tahapan ini adalah kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan yang tinggi yang diterapkan oleh coach kepada semua pemain. Tidak ada yang namanya pemain bintang di tim nasional. Ketika dia melakukan indisipliner, pasti di tahap selanjutnya tidak akan dipanggil oleh Coach Sintayong. Inilah yang menjadi dasar dari pemain-pemain untuk bisa mengikuti arahan dari coach. Karena menurut coach sendiri, kedisiplinan adalah modal yang sangat penting. Sebagus apapun pemain, ketika tidak disiplin tidak bisa menerapkan taktik yang diharapkan oleh pelatih. Dari kedisiplinan tadi, hasilnya sudah terlihat. Timnas Indonesia 2 kali lolos ke putaran Piala Asia. Yang pertama tahun 2023. Dengan permainan yang cantik, Timnas Indonesia menjadi juara grup dan lolos ke Piala Asia 2023. Di Piala Asia sendiri, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Walaupun di 16 besar kita kalah oleh Australia, tetapi dari segi permainan kita tidak kalah dengan tim-tim level atasnya Asia. Yang terbaru, ya, Timnas Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, dan secara otomatis Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Ini menjadi bukti kerja keras Coach Sintayong dan jajarannya ketika membesut tim nasional. Sintayong sendiri pernah mengatakan bahwa pelatih bukan tugas yang mudah, itu kata Sintayong. Karena melatih itu tidak hanya tahu tentang teknik sepak bola, ya, menjabat jari juru taktik itu tidak hanya mengetahui tentang bagaimana sih bermain sepak bola, bukan. Tapi harus tahu rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Harus mencari solusi, ya, ketika mengalami kebuntuan. Banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari mental pemain, attitude, kemudian kedisiplinan, taktikal, semuanya, ya. Semuanya harus dipahami oleh seorang pelatih. Itu kata Coach Sintayong. Ya. Terkadang dari rencana-rencana yang sudah diterapkan tadi ada sesuatu yang berubah. Ya, inilah yang menjadi plan atau mencari solusi secara instan yang harus dikembangkan oleh seorang pelatih. Ya. Coach Sintayong sendiri lahir di Yongdae. Ini adalah salah satu wilayah di Korea Selatan, ya. Sebelum menukangi timnas Indonesia, Coach Sintayong adalah pelatih timnas Korea ketika di Piala Dunia. Ya, inilah mengapa Coach Sintayong sampai saat ini menerapkan taktik permainan kita seperti tim-tim Eropa. Ya, kita lihat bagaimana sih permainan timnas Indonesia sekarang. Ya, bola dari kaki ke kaki mengalir dengan ritme yang bagus. Kapan mengangkat bola, kapan harus bermain save ke belakang, build up
kipernya juga bagus. Ini adalah taktik dari Coach Sintayong. Dia secara detail sekali ketika dia melatih. Bahkan ketika uji coba bagaimana cara mengelabui lawan dengan acak nomor, dengan perpindahan posisi. Ini adalah sangat-sangat dipikirkan oleh Coach Sintayong. Nah, ini perlu kita contoh oleh pelatih-pelatih lokal yang ada di klub-klub Indonesia untuk melihat cara Coach Sintayong melatih. Bagaimana fisik menjadi modal utama, kemudian kedisiplinan juga menjadi modal utama. Inilah yang harus diterapkan di semua klub Liga Indonesia untuk bisa menjadikan levelnya lebih tinggi dari level sebelumnya. Ya. Coach Sintayong pernah memberikan contoh kepada para pemain bagaimana dia menjalankan taktikal. Ya. Kemudian intonasinya ketika memberikan arahan kepada pemain juga berbeda. Tidak selalu keras. Kapan dia lembut. Antara pemain satu dengan yang satu dia paham. Bagaimana mengarahkan, bagaimana memberi instruksi, bagaimana menasehati. Semuanya dilakukan secara detail oleh Coach Sintayong. Ya, ini adalah salah satu coach yang patut kita contoh, yang patut kita apresiasi kerjanya. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri langsung memperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Bahkan nanti evaluasi dari hasil-hasil ini bisa jadi Coach Sintayong akan diperpanjang lagi sampai 2030 atau mungkin sampai nanti seperti Sir Alex Ferguson dengan sendirinya mengundurkan diri dari timnya. Ya, inilah yang harus kita apresiasi dengan kolaborasi antara Pak Erick Thohir dengan Coach Sintayong dengan beberapa pemain keturunan dan pemain lokal akan menjadikan timnas Indonesia bermain secara tim seperti tim-tim Eropa. Semoga timnas Indonesia semakin jaya di bawah arahan Coach Sintayong. Bravo sepak bola nasional.